Hai para penimbun buku, kali ini aku share buku yang bermanfaat banget berjudul The Bullet Journal Method karya Ryder Carroll. Dulu aku gak tertarik bikin bullet journal, tapi setelah baca buku ini aku jadi berpikir, bullet journal ternyata bermanfaat banget ya. Nah, buat kamu yang gak punya banyak waktu untuk membaca buku The Bullet Journal Method, aku share beberapa key takeaways yang aku dapetin dari buku ini. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru mampir ke channelku, jangan lupa subscribe ya. Aku biasa update seminggu sekali untuk share review buku. The Bullet Journal Method ditulis oleh Ryder Carroll. Dia disebut-sebut sebagai penemu metode bullet journal yang populer di media sosial dengan #bujo. Awalnya dia merasa hidupnya tak teratur, apalagi divonis memiliki ADD, alias Attention Deficit Disorder. Ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit memusatkan perhatian. Ini juga bisa mengganggu performance dan prestasi seseorang. Nah, berkat ADD inilah lahir The Bullet Journal Method. Bullet journal menggunakan notebook yang bisa digunakan sebagai planner, journal, diary, dan sebagainya. Buku ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama tentang bagaimana membuat bullet journal dan bagian kedua tentang kenapa membuat bullet journal. Ada 4 poin penting yang wajib kamu ketahui. Key takeaways number 1. Decluttering your mind. Decluttering berarti menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dan hanya memikirkan hal yang memang penting. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa kita memiliki sekitar 70.000 pikiran setiap harinya. Wow, ternyata kita memikirkan banyak hal ya. Tapi ternyata kebanyakan dari pikiran-pikiran itu tidak membutuhkan perhatian kita, alias gak penting. Seperti yang ditulis Ryder Carroll dalam bukunya ini, salah satu cara untuk mengontrol pikiranmu adalah dengan menuliskannya. Hanya dengan menuliskannya, kamu akan mengerti mana yang penting dan tidak penting. Menuliskan prioritasmu bisa membantumu dalam melihat hal-hal yang perlu kamu lakukan dan melatih pikiran untuk melihat tujuan spesifik. Key takeaways number 2. Create flow to gain more time. Kamu pernah merasa waktu 24 jam tidak cukup? Pernah kewalahan dengan segudang tanggung jawab yang harus dilakukan? Semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam. Misi bullet journal membantu kita bagaimana memanfaatkan 2 hal penting dalam hidup kita, energi dan waktu kita. Dengan menuliskannya, kita tidak akan lupa dengan deadline yang sudah dekat sehingga bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Selain itu, kita juga tidak banyak membuang waktu untuk memikirkan ini itu, karena kita sudah menuliskan rencana-rencana kita. Key takeaways number 3. A way to unplug. Bullet journal merupakan sistem analog, artinya kamu melakukannya secara manual, bukan digital. Ada banyak apps yang berhubungan dengan mengatur hidupmu, seperti monthly planner, financial log, dan sebagainya. Tapi banyaknya apps di ponselmu bisa membuat pikiranmu terdistract loh. Mungkin yang tadinya mau cek to-do list, malah tergoda scrolling Instagram. Dengan menggunakan notebook, kita bisa lebih fokus dengan apa yang harus kita lakukan. Ini juga menjadi cara ampuh untuk digital detox. Banyaknya informasi dunia digital bisa membuat pikiranmu kewalahan. Jadi saatnya mengistirahatkan pikiranmu dengan bullet journal. Key takeaways number 4. Enjoy the present. Zaman yang serba cepat ini membuat kita menjalani hidup dengan autopilot. Kita tak lagi melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh. Dengan membuat bullet journal analog, kamu menggunakan tanganmu untuk menulis atau menggambar. Ini melatih kita untuk fokus. Gerakan-gerakan tangan menulis, mengarsir, dan sebagainya bisa membuat kita lupa sejenak dengan masalah atau kekhawatiran kita. Ini membuat kita menikmati waktu tersebut. Saat ini.
Hal yang aku sukai dari buku ini adalah penjelasan yang sangat berhubungan dengan masalah-masalah kaum milenial yang hidup di dunia yang serba cepat ini, sehingga sangat relatable. Tak heran kalau bullet journal menjadi salah satu solusi supaya hidup kita nggak berantakan. Itu dia review buku kali ini. Semoga suka. Terima kasih sudah menonton.